Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan materi kita hari ini adalah menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Memberikan tanggapan terhadap sebuah buku ini termasuk salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengapresiasi atau menghargai karya orang lain. Dengan memberikan tanggapan berarti kita sudah memberikan sumbangsih yang sangat berharga kepada sang pengarangnya. Nah, hal-hal apa saja yang dapat ditanggapi oleh pembaca dari sebuah buku baik fiksi maupun non-fiksi tentunya. Sebagai pembaca, sebaiknya kita kritis dalam mencari hal menarik atau hal yang kurang sesuai dengan pemahaman pembaca dalam sebuah bacaan. Nah, hal ini berarti bahwa menanggapi suatu bacaan itu adalah memberikan penilaian sesuai dengan pemahaman si pemberi tanggapan. Oke, berikut ini merupakan hal-hal yang dapat ditanggapi oleh pembaca. 1. Daya tarik teks. Judul merupakan bagian menarik yang sering dijadikan pertimbangan utama bagi seorang pembaca dalam memilih suatu teks. Hal ini disebabkan judul ini menyiratkan secara singkat mengenai isi buku, meskipun kadang-kadang penulis menggunakan judul yang filosofi, terutama dalam karya fiksi. Hal menarik lainnya yang dapat ditangkap pertama kali oleh pembaca ini adalah gambar pada sampul buku. Pembaca dapat menanggapi bagian ini dengan menjelaskan alasan memilih suatu judul dan menjadi tertarik membaca teks tersebut. Karena tanggapan berisi saran dan kritik, ini pembaca boleh memberikan masukan mengenai hal tersebut agar pembaca semakin tertarik memilih dan membaca teks tersebut. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah kebahasaan teks. Bahasa ini merupakan sarana yang paling utama bagi seorang penulis dalam berkarya. Melalui bahasa, penulis mampu menuturkan pengalamannya sesuai dengan gaya kepenulisan yang dimiliki. Nah, hal yang pertama yang menjadi daya tarik sebuah teks ini adalah bahasa yang digunakan penulis untuk mengungkapkan gagasannya. Penulis memanfaatkan kekuatan bahasa untuk menarik minat pembaca. Hal ini juga ditunjukkan pada pengemasan judul yang menjadi daya tarik pembaca. Nah, bahasa yang digunakan oleh penulis ini dapat membuat alur teks tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini juga dapat menumbuhkan ketertarikan tertentu kepada pembaca untuk terus mengikuti alur yang disajikan oleh penulis. Dengan demikian, pembaca dapat mengemukakan pendapatnya mengenai dirinya tertarik atau tidak tertarik melanjutkan membaca. Hal yang ketiga yang dapat ditanggapi oleh pembaca ini adalah isi teks tentunya. Selain memiliki daya tarik dalam penggunaan bahasa, suatu teks juga memiliki muatan isi yang bermanfaat bagi pembacanya. Pada teks fiksi, penulis pada umumnya menyampaikan pesan-pesan moral yang bermakna bagi pembaca melalui tokoh-tokoh yang berperan. Pesan moral ini biasanya disampaikan secara tersirat di balik cerita agar tidak terkesan menggurui pembaca. Selain mengandung pesan moral, pengarang juga meyakinkan konflik yang seru antar tokoh sehingga membuat pembaca tidak bosan dan atau jenuh ya. Pada teks non-fiksi, penulis menuliskan gagasan dan temuannya melalui penelitian tertentu yang nantinya dapat diterapkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembaca dapat mengemukakan pendapatnya mengenai nilai atau hal yang bermanfaat baginya. Nah, jadi itu adalah 3 hal yang dapat ditanggapi oleh pembaca ketika sudah membaca sebuah buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, Ibu yakin kalian juga sudah banyak membaca buku fiksi dan non-fiksi ini dan tinggal memberikan tanggapan baik secara lisan maupun tulis. Dan jangan lupa berikan tanggapan kalian dengan cara yang objektif.
Demikian untuk materi kita hari ini tentang menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa memahaminya dengan mudah dan juga bisa mempraktikkan sebuah tanggapan atas buku fiksi dan non-fiksi yang sudah kalian baca. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan Ibu yang keliru. Tetap semangat untuk belajar membaca dan menulisnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.